Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, tadi kan sudah disampaikan bahwa salah satu tujuan pada statistik inferensial ini ialah melakukan pengujian hipotesis atau hipotesa. Nah, hipotesa itu merupakan jawaban sementara yang masih harus diuji kebenarannya. Nah, dan hipotesa itu terdiri dari dua ya. Ada yang namanya H0 atau HO, kemudian HA atau hipotesis alternatif. Nah, terkadang HA ini diberi simbol juga H1. Nah, itu sama saja, maknanya adalah hipotesis alternatif. Nah, di dalam penerimaan ataupun penolakan hipotesis, nah di sini adik-adik harus tahu bahwa hipotesis yang selalu diuji itu adalah hipotesis nol. Nah, hipotesis nol ini apa, Bu? Hipotesis nol, dia itu hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan. Nah, jika penelitian adik-adik mengenai hubungan atau ingin melihat hubungan variabel X dengan Y atau X dengan apa begitu, atau variabel satu dengan variabel yang lainnya. Nah, kalau dia H0 itu dia menyatakan tidak ada hubungan. Nah, kemudian menyatakan tidak ada pengaruh ketika judul ataupun penelitian Anda itu meneliti tentang pengaruh. Kemudian tidak ada perbedaan ketika adik-adik ingin melakukan penelitian tentang perbandingan. Nah, kalau H0 dia itu menyatakan bahwa tidak ada hubungan atau tidak ada pengaruh atau tidak ada perbedaan. Nah, untuk H atau hipotesis alternatif atau H1, nah dia itu kebalikannya. Dia menyatakan ada hubungan, ada pengaruh, ada perbedaan. Nah, itu tergantung ke penelitian adik-adik. Kalau penelitian adik-adik tentang pengaruh, nah maka hipotesis nolnya tidak ada pengaruh. Hipotesis alternatifnya atau HA atau H1-nya ada pengaruh. Begitu ya. Nah, kemudian Ibu ingatkan lagi bahwa H0 lah yang selalu diuji atau diukur. Nah, apakah H0 kita terima atau kita tolak? Kalau H0 kita terima, artinya tidak ada pengaruh. Tetapi kalau H0 kita tolak, nah artinya ada pengaruh. Ada pengaruh ini berarti HA atau H1 diterima. Nah, begitu. Nah, dalam menentukan keputusan dalam melakukan uji hipotesis ini, nah, seorang peneliti itu harus membuat tingkat signifikansi ya. Nah, jadi harus ada tingkat signifikansinya atau signifikan level. Nah, tingkat signifikansi ini biasa juga diberi tanda alfa. Nah, umumnya kalau kita orang sosial itu tingkatnya itu 0,05 atau 5%, atau bisa juga dimaknai bahwa tingkat keerorannya begitu ya, errornya hanya bisa 5% gitu, atau 0,05. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini dikasih tahu tingkat signifikansi adalah tingkat probabilitas yang ditentukan oleh peneliti untuk, nah seperti yang Ibu sampaikan toh, bahwa tingkatnya ini, tingkat signifikansi itu menentukan kita itu menolak atau mendukung hipotesis 0. Jadi kan yang kita hitung, yang kita ukur itu kan hipotesis 0. Nah, kriteria keputusan berdasarkan tingkat signifikansi boleh ya 5% atau 0,05 dan 0,01. Nah, umumnya kita penelitiannya itu untuk sosial 0,05, tetapi untuk penelitian yang berkaitan dengan medis ya, karena itu berkaitan langsung dengan nyawa seseorang, nah tingkat signifikansinya itu harus 0,01 atau 1%. Nah, di sini tingkat signifikansi 0,05 atau 0,01 menunjukkan bahwa keputusan yang dibuat oleh peneliti untuk menolak atau mendukung hipotesisnya mempunyai tingkat kemungkinan kesalahan sebesar 5% atau 10%. Nah, seperti yang disampaikan. Nah, kemudian kita akan masuk ke uji hipotesa. Nah, uji hipotesa ini
tergantung ke jenis-jenis penelitian adik-adik nanti ya. Kalau penelitian kalian tentang pengaruh, nah berarti kita mau melakukan uji hipotesa menggunakan regresi. Nah, untuk hubungan, jika nanti penelitian Anda ingin melihat hubungan, misalkan hubungan motivasi dengan minat, nah itu kita menggunakan uji hipotesis korelasi. Nah, kemudian kalau kita ingin membandingkan misalkan kinerja pegawai bank A dengan pegawai bank B, nah itu uji hipotesisnya kita gunakan pengujian hipotesis uji rata-rata atau mean squared ya. Nah, di sini kita hanya akan bahas secara general dulu. Minggu depan baru kita masukin lebih dalam. Nah, di sini dijelaskan juga ya, kalau dalam uji hipotesis itu ada banyak faktor yang menentukan. Iya, yang pertama itu dari sampel. Nah, sampel kita itu banyak atau sedikit. Kemudian standar deviasi populasi sudah diketahui atau belum. Nah, kemudian kita lihat juga variansnya, kemudian metode parametrik yang kita pakai, apakah non-parametrik atau metode parametrik yang kita pakai, maksudnya di sini tadi yang memakai uji Z, yang di sini tadi itu metode parametrik. Nah, ini uji Z, uji T, nah itu. Nah, di sini bagaimana prosedur pengujian hipotesis? Nah, kita tentukan dulu H0 dan H1-nya. Nah, H1 ini atau HA boleh ya, tadi Ibu sudah jelaskan. Nah, H0 ini hipotesis 0. Kemudian H ini hipotesis alternatif. Nah, kalau misalkan adik-adik punya judul seperti ini. Hubungan minat dan hasil belajar. Nah, berarti hipotesisnya untuk hipotesis H0-nya tidak ada hubungan minat dengan hasil belajar. Tadi Ibu sudah sampaikan ya, kalau H0 itu dia akan diawali dengan kata tidak atau negatifnya. Nah, untuk HA-nya ada hubungan motivasi dengan hasil belajar. Begitu ya. Kalau tadi H0 dia tidak ada hubungan motivasi dengan hasil belajar, nah untuk HA atau H1-nya itu ada hubungan motivasi dengan hasil belajar. Nah, seperti itu. Nah, dan diingatkan lagi, yang kita uji itu adalah H0. H0-nya kita terima atau kita tolak. Begitu. Nah, kemudian kita menentukan uji prosedur statistik yang digunakan. Apakah kita menggunakan uji T, uji Z, dan ANOVA, atau lain sebagainya. Nah, itu tergantung nanti kita sesuaikan lagi apakah data kita ini cukup hanya diuji dengan uji T. Nah, tergantung lagi nanti ya hipotesisnya. Nanti apakah ada yang parsial, simultan begitu. Nah, kemudian yang C, menentukan statistik tabel. Nah, ini tingkat kepercayaan. Nah, tingkat kepercayaannya atau signifikansinya, kemudian derajat kebebasan atau degree of freedom ya, DF. Nah, biasanya degree of freedom itu rumusnya biasa disingkat ya, kalau derajat kebebasan itu disingkat dengan DK atau DF, degree of freedom, dia itu rumusnya DKN kurang 1, atau itu rumusnya pada umumnya begitu. Ada juga yang dia itu N kurang 2 gitu ya. Nah, kemudian kita gunakan statistik hitung. Nah, di sini tergantung ya, tergantung ke metode parametrik yang kita gunakan. Nah, kalau kita pakai SPSS, statistik hitungnya langsung ditampilkan di nilai akhirnya. Nah, makanya Ibu sangat mensarankan sekali kepada mahasiswa bimbingan Ibu juga itu pakai SPSS. Memang belajar manual juga perlu, tetapi kan maksudnya sekarang sudah canggih, ada aplikasi yang mempermudah. Nah,
Kalau SPSS kan gampang, tinggal masukkan data, kita olah, kita analyze begitu. Nah, tetapi kita juga perlu secara manual, mana tahu nanti tidak ada SPSS. Nah, itu manual, meskipun kesannya jadul ya. Nah, kalau di SPSS itu dia langsung ditampilkan nilai akhirnya. Nah, sedangkan proses perhitungannya sampai pada nilai akhir tersebut tidak diperlihatkan, termasuk angka statistik tabel. Nah, sebenarnya di SPSS itu nanti tergantung ya pilihan outputnya, kita mau pilih apakah dia memperlihatkan secara keseluruhan. Nah, itu tinggal kita centang-centang nanti di pilihannya sih ya. Nah, setelah itu semua, setelah kita tentukan statistik hitung dan kita hitung, nah tinggal kita mengambil keputusan. Nah, dalam mengambil keputusan ini biasanya ada dua cara. Nah, dalam mengambil keputusan hipotesis itu biasanya ada dua cara. Ada dua cara. Yang pertama itu membandingkan, Ibu tulis saja kali ya sebentar. Dalam mengambil Nah, yang pertama, lihat nilai signifikannya. Nilai signifikansinya atau biasa ditanda dengan sig ini. Nah, sebentar. H0 ditolak apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Nah, ini lebih kecil dari 0,05 kalau kalian itu memakai tingkat signifikansinya 5%, yang tadi 0,05. Kalau ketika Anda memakai yang 1% atau 0,01, maka di sini ditolak apabila nilai signifikansi 0,01. Kemudian di sini H0 diterima apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Nah, kalau H0 ditolak artinya HA artinya hipotesis alternatif diterima. Nah, kalau dia lebih besar dari 0,05 artinya hipotesis alternatif ditolak. Nah, kalau tadi judul adik-adik tentang hubungan motivasi dengan hasil belajar. Nah, kalau misalkan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, nah H0 ditolak. H0 ditolak tadi kan artinya tidak ada hubungan. Nah, kalau tidak ada hubungan ini ditolak, artinya ada hubungan, sehingga hipotesis alternatif diterima. Nah, kalau misalkan nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, H0 diterima. H0 diterima ini kan artinya tidak ada hubungan. Nah, kalau tidak ada hubungan diterima, berarti
hipotesis alternatif ditolak, gitu ya. Kemudian langkah kedua, membandingkan nilai T tabel dengan T hitung. Nah, ini nanti Ibu akan jelaskan di materi-materi berikutnya ya, bagaimana melihat T tabel atau melihat nilai T tabel kita itu berapa. Nah, itu nanti Ibu akan jelaskan. Ini Ibu kan masih menjelaskan prosedur dalam melakukan uji hipotesis. Nah, belum mendalam, minggu depan berikutnya. Nah, Ibu edit dulu ini. Membandingkan nilai T tabel dengan T hitung. H0 diterima apabila T hitung lebih besar dari T tabel. Nah, itu artinya hipotesis alternatifnya ditolak. Maaf, hipotesis alternatifnya diterima. Nah, kemudian H0 diterima apabila T hitung lebih kecil dari T tabel. Nah, artinya hipotesis alternatifnya ditolak. Nah, baik adik-adik, sampai di sini dulu penjelasannya. Minggu depan akan kita sambungkan dan lanjutkan. Jadi di dalam uji hipotesis itu banyak sekali ya yang harus kita lakukan. Nah, mungkin nanti Ibu akan jelaskan secara manual terlebih dahulu ke adik-adik, sehingga adik-adik paham untuk secara menggunakan aplikasi SPSS. Mungkin nanti Ibu bisa, kalau sempat, nah Ibu bisa kasih tutorial saja, atau nanti Ibu bisa rangkum langkah-langkahnya. Nah, tapi adik-adik harus punya aplikasinya dulu. Nah, kan sulit ya kita WFH begini, kemudian belajar dari rumah seperti ini, susah bagaimana Ibu membagikan SPSS, dan mungkin adik-adik juga tidak semua punya laptop gitu ya, tapi ini hanya gambaran dulu. Nah, nanti adik-adik bisa pelajari lagi ketika nanti adik-adik menyusun skripsi. Nah, baik ya, sampai di sini kita sambungkan minggu depan. Sampai bertemu kembali.